Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran IPS terpadu untuk tingkatan SMP. Tetap di Bilal Lubna Channel ya, karena di Bilal Lubna Channel belajar IPS semakin menyenangkan. Baik, di video kali ini kita akan mempelajari interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran yang semestinya kita dapatkan untuk dapat berhasil dalam pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian diminta dapat menjelaskan makna kerjasama, bentuk-bentuk kerjasama, dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara ASEAN. Yang kedua, kalian diminta menganalisis perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Baik ya, kita lanjut. Kita mulai dari pengertian kerjasama. Apa sih itu kerjasama? Nah, kerjasama pengertiannya adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih demi mencapai suatu kesepakatan ya. Jadi dalam hal ini negara-negara tetangga kita dalam satu lingkup ASEAN atau negara-negara di Asia Tenggara itu secara bilateral, misalkan Indonesia dengan Malaysia, itu ketika dia mencapai suatu kesepakatan maka terjadilah kerjasama. Begitu pula dengan 10 negara yang ada di ASEAN. Ketika terjadi kesepakatan, maka terjadilah kerjasama. Baik ya, kita lanjut. Nah, untuk terjadinya kerjasama, ada faktor-faktor yang mendorong terbentuknya kerjasama tersebut. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam ya. Kita ambil contoh, di Singapura kurang memiliki sumber daya alam, misalkan seperti batu bara, hasil-hasil hutan, minyak bumi. Nah, untuk itulah Singapura mengadakan kerjasama dengan Indonesia yang memiliki sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, dan lain-lain. Nah, itu karena terjadinya perbedaan dan juga terkadang juga kesamaan ya, untuk saling melengkapi. Berikutnya kesamaan dan perbedaan wilayah, kondisi geografis ya. Terkadang ada perbedaan wilayah, misalkan di dataran tinggi dengan daerah pantai, tentu saja mendorong terbentuknya kerjasama untuk dapat saling memenuhi kebutuhan yang mungkin tidak bisa dicukupi ketika hanya mengandalkan hasil sumber daya alam atau wilayah mereka tersebut. Kita lanjut ya. Adalah juga faktor yang penghambat terbentuknya kerjasama di antara negara-negara, dalam hal ini ASEAN. Yang pertama, perbedaan ideologi ya. Mungkin secara ideologi ada yang negara seperti sosialis, kemudian ada juga negara yang liberal. Nah, itu. Kemudian konflik dan peperangan ya. Kemudian kebijakan protektif. Biasanya kebijakan protektif ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi usaha-usaha kecil menengah ataupun produsen-produsen dalam negeri untuk dapat membendung lajunya serangan produk-produk dari luar negeri kepada negara mereka, sehingga mereka masih tetap mampu bersaing. Kemudian perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Nah, itu tadi faktor penghambat terbentuknya kerjasama. Kita lanjut ya. Kemudian bentuk-bentuk kerjasama, dalam hal ini dalam negara tetangga kita Asia Tenggara, dalam 10 negara ASEAN ya.
Yang pertama, sosial budaya. Asian Games ya adalah perlombaan atau turnamen yang dilakukan negara-negara di Asia Tenggara ya. Kemudian ASEAN Tourism Agreement atau kerjasama dalam bidang pariwisata ya, untuk meningkatkan perkembangan pariwisata masing-masing negara, dilakukanlah kerjasama. Kemudian politik keamanan, politik dan keamanan ya, traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana. Kemudian konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme ya, kerjasama untuk melawan kejahatan terorisme ya. Kemudian penyelesaian sengketa laut Cina Selatan dan lain-lain. Ada juga kerjasama bentuknya dalam bidang pendidikan ya, penawaran beasiswa pendidikan, kemudian pertemuan guru-guru dalam ACT, ASEAN Council of Teacher, dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Pengaruh kerjasama di bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan di kehidupan ASEAN ya. Yang pertama-tama dalam bidang ekonomi, terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA ya. Kesepakatan MEA ini dilakukan agar daya saing ASEAN dapat meningkat ya, negara-negaranya dapat meningkat serta bisa menyaingi India dan Tiongkok untuk menarik investasi asing ya. Yang kemudian dalam bidang sosial, yaitu mengatasi masalah-masalah kemanusiaan yang banyak terjadi akibat interaksi sosial yang masih dipengaruhi sekat-sekat kepentingan. Kita ambil contoh yang terjadi pada pengungsi Rohingya ya. Mereka manusia-manusia yang lebih dikenal dengan manusia-manusia perahu itu mencari perlindungan. Nah, untuk itu negara-negara ASEAN bersepakat untuk dapat menerimanya sementara ya. Sementara konflik di negaranya bisa diselesaikan, sementara dia harus diterima, ditampung dulu secara kemanusiaan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Baik, kemudian budaya. Kerjasama budaya ASEAN telah mengalami perkembangan dan perubahan yang menonjolkan kebudayaan seperti mengadakan festival budaya ASEAN, perkemahan budaya serumpun ASEAN, industri musik, dan lain-lain. Kemudian dalam bidang pendidikan, menghadapi MEA, dalam hal ini pemerintah Indonesia juga berupaya meningkatkan mutu pendidik peserta didik guna meningkatkan kompetensi lulusan dan daya saing ya. Karena MEA ini kita harus bisa bersaing dengan negara-negara di Asia Tenggara. Sumber daya manusia mereka, kita tidak boleh kalah ya sama mereka. Kemudian politik, sengketa perbatasan wilayah ASEAN itu juga terjadi dalam interaksi sosial di dalam bidang politik ya, seperti kasus Natuna, kasus Sipadan Ligitan, dan lain-lain. Kemudian dalam hal tenaga kerja, beberapa negara ASEAN juga menawarkan untuk menyusun peraturan terkait pekerja migran atau pekerja asing ya. Kita lanjut. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Yang pertama, faktor alam. Negara-negara ASEAN itu terletak di antara benua Asia ya di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan ya, sehingga menyebabkan pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin muson timur dan barat yang menyebabkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan, sehingga sebagian besar negara di Asia Tenggara ya mempunyai iklim tropis ya. Baik, kita lanjut. Faktor geologis, negara-negara di ASEAN juga berada di daerah tumbukan antar lempeng atau rawan bencana geologis seperti gempa bumi. Berikutnya, faktor ketersediaan sumber daya alam. Sumber daya alam hayati ya seperti hutan dan lain-lain, dan non hayati seperti tambang, batu bara, emas, mineral ya dapat dijumpai di negara-negara ASEAN. Namun tidak semua sumber daya tersedia di satu negara. Untuk itulah terjadinya pertukaran sumber daya alam dalam bentuk transaksi jual beli. Kita lanjut. Pengaruh perkembangan iptek terhadap perubahan ruang. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan ruang juga sangat pesat ya.
Kita mulai dari yang pertama, teknologi transportasi. Adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia, khususnya di ASEAN ya. Ya, betul sekali. Saat ini di ASEAN, masyarakat-masyarakatnya dapat dengan mudah ya melakukan kegiatan perjalanan, kalau tidak dalam situasi pandemi ya, misalkan dari Malaysia ke Singapura, kemudian kembali lagi ke Indonesia, seperti itu mudah sekali dimudahkan dengan teknologi transportasi. Kemudian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi juga sangat pesat ya, dan memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat ya. Baik. Hal ini, transportasi dan komunikasi menjadikan juga keruangan juga menjadi jarak bukan menjadi suatu masalah ya saat ini. Baik, kita lanjut. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi ya. ASEAN juga mempunyai kesepakatan memberlakukan yang namanya AFTA ya, ASEAN Free Trade Area. Secara ekonomis, pemberlakuan AFTA menjadikan kegiatan ekonomi menjadi lebih luas. Namun, di satu sisi yang lain, kita, Indonesia juga harus bersiap-siap untuk meningkatkan daya saing menghadapi gempuran produsen barang-barang dari negara-negara tetangga di ASEAN. Ya, itu. Kita lanjutkan. Pengaruh konversi lahan pertanian atau perubahan lahan pertanian ke industri dan permukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Nah, di negara-negara sedang berkembang seperti negara ASEAN, konversi lahan pertanian menjadi lahan industri banyak terjadi di pinggiran kota. Ya, jadi saat ini pengaruh interaksi ruang itu juga merambah kepada yang tadinya jadinya pertamanya sawah jadi pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Hal ini tidak bisa dihindari ya, karena kebutuhan manusia semakin meningkat ya, karena jadi cuman kita harus meminimalisirnya juga. Konversi lahan pertanian menjadi lahan permukiman. Nah, permukiman menjadi kebutuhan pokok manusia, sehingga konversi lahan pertanian tidak dapat dihindari ya, namun perlu dilakukan upaya untuk meminimalisir dampak-dampak negatifnya. Jangan sampai berpengaruh negatif kepada alam atau keseimbangan ekosistem ya. Baik, mungkin itu saja ya. Kita akhiri dengan quote dari Bapak B.J. Habibie. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Jadi jangan pernah patah semangat ya. Selalu ada jalan bagi mereka yang senantiasa berusaha. Kita harus jadikan pedoman quote ini. Baik, mungkin itu saja perjumpaan kita kali ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat IPS semua. Sampai jumpa.